Halo semuanya, selamat datang di Bola Case dan kali ini kita akan bahas tentang perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang dimana dimulai pada tanggal 12 Oktober 2023. Oke, kita mulai di ronde pertama pembahasannya. Jadi di ronde pertama ada Indonesia bertemu Brunei Darussalam pada laga perdana. Indonesia berhasil menang 6-0. Lalu pada laga kedua Brunei Darussalam kalah 0-6 dari Indonesia. Dengan hasil ini Indonesia menang agregat 12-0. Sebuah skor agregat yang besar sekali. Selanjutnya di ronde kedua, Indonesia tergabung di grup F. Ada Irak, Vietnam, dan Filipina di grup tersebut. Laga perdana dimulai antara Irak melawan Indonesia. Sayangnya Indonesia kalah 5-1 atas Irak. Pada laga kedua, Filipina bertemu Indonesia dan kedua tim bermain imbang 1-1. Pada laga selanjutnya, Indonesia bertemu Vietnam dan ini adalah salah satu laga big match di kualifikasi kali ini. Yang dimana kedua tim ini adalah tim Asia Tenggara, sering ketemu di Piala AFF. Indonesia berhasil menang tipis 1-0 berkat gol dari Egy Maulana Fikri. Pada laga berikutnya, big match kedua antara Vietnam dengan Indonesia, yang dimana Vietnam punya misi harus menang dari Indonesia. Secara mengejutkan, Indonesia berhasil menang 3-0 tanpa balas sekaligus mempermalukan Vietnam di kandangnya sendiri. Mungkin dari kalian udah nonton matchnya. Selanjutnya Indonesia bertemu dengan Irak. Sebagai informasi, kedua tim ini selalu bertemu 11 kali dan Indonesia mencatatkan ada 8 kali kekalahan saat bertemu Irak. Yang artinya jarang menang sih. Ya. Lagi-lagi Indonesia kalah telak 0-2 dari Irak. Dan di laga terakhir ada Indonesia bertemu dengan Filipina. Indonesia berhasil menang 2-0 sekaligus melenggang ke ronde ketiga dan Indonesia juga berhak lolos langsung ke Piala Asia 2027. Di ronde ketiga Indonesia masuk di grup C dan bertemu tim berat seperti Arab Saudi, Jepang, Australia, Cina, dan Bahrain. Dan di grup ini ada 3 tim langganan Piala Dunia seperti yang saya sebutkan dari awal. Ada Arab Saudi, Jepang, dan Australia yang akan bersaing di grup ini. Pada laga perdana Indonesia bertemu Arab Saudi dan bermain imbang 1-1. Kemudian di laga kedua Indonesia bertemu Australia dan bermain imbang 0-0. Dan laga ketiga Bahrain bertemu Indonesia dan sama seperti di dua laga sebelumnya masih bermain imbang 2-2. Ya, artinya di klasemen imbangnya 3. Dan posisi Indonesia di grup ini jadi terancam. Selanjutnya di laga berikutnya, Cina bertemu Indonesia. Dan Indonesia kalah 2-1 sekaligus posisi coach STY pada saat itu jadi terancam. Pada laga selanjutnya, Indonesia bertemu Jepang dan Indonesia lagi-lagi kalah 0-4 dari Jepang. Yang artinya ini baru 2 kekalahan dari timnas Indonesia. Laga selanjutnya Indonesia bertemu Arab Saudi. Dan di laga ini Indonesia berhasil menang sensasional 2-0 atas Arab Saudi sekaligus jadi kemenangan pertama Indonesia atas Arab Saudi. Setelah euforia kemenangan atas Arab Saudi dan sebelum melakoni laga berikutnya melawan Australia, coach kesayangan kita, pelatih Indonesia, coach STY dipecat. Dipecat. Anda nggak salah dengar. Pada laga selanjutnya Indonesia dibawa pelatih baru Patrick Kluivert yang dimana sebelumnya melatih timnas Curaçao menjalani debutnya melawan Australia. Dan Indonesia kalah 5-1 saat itu. Di laga selanjutnya Indonesia bertemu Bahrain dan berhasil menang tipis 1-0. Kemudian di laga berikutnya Indonesia bertemu Cina dan Indonesia berhasil menang 1-0. Lalu di laga terakhir di grup C ini Indonesia kalah hampir selusin 6-0 dari Jepang.
Dengan hasil itu Indonesia finish di posisi ketiga dengan catatan 3 kemenangan, 3 imbang, dan 4 kekalahan. Sekaligus melaju ke ronde keempat yang dimana akan diisi 3 tim di masing-masing grup. Di mana ronde keempat itu adalah laga hidup mati, grup hidup matinya Indonesia. Di ronde keempat, Indonesia lagi-lagi bertemu dengan Arab Saudi dan Irak. Yang dimana sebelumnya dua tim ini tuh kalah sama Indonesia. Tapi sebelum itu, Indonesia berhasil lawan Arab Saudi. Dan dia ketemu lagi. Sebuah hal yang begitu berat bagi Indonesia di grup ini, di mana ketiga tim ini termasuk Indonesia berebut tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Ingat, berebut tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2006. Dan jika salah satu tim yang kalah 2 kali di grup ini, maka tim tersebut tidak akan lolos ke Piala Dunia. Yang artinya ada satu negara yang mungkin pupus harapannya bisa ke Piala Dunia. Nah, yang jelasnya nih di ronde keempat itu tiga-tiganya itu berebutan istilahnya. Satu tim bisa naik ke puncak klasemen kalau misalkan dia menang. Gitu. Nah, yang jadi ini kan yang runner up itu nanti bakalan ke ronde kelima. Entah lawannya siapa, mungkin dari grup lain. Karena di ronde ketiga ini ada 2 grup, yaitu grup A dan grup B. Itu masing-masing diisi 3 tim. Dijumlahkan jadi 6. Gitu. Jadi dibagi 3. Di grup A 3, grup B 3. Dan Indonesia dapat jatah grup B. Yang dimana ketemu lagi mereka ini berdua ini, Arab Saudi dengan Irak. Di laga perdana, Indonesia bertemu Arab Saudi. Sebelumnya Indonesia berhasil menang pertama kali atas Arab Saudi di ronde ketiga, tapi di laga ini Indonesia harus kalah 3-2 dari Arab Saudi. Sebuah tanda darurat bagi Indonesia jika ingin lolos ke ronde kelima apabila berhasil menang dari Irak. Oh ya, sebagai informasi, di ronde keempat ini satu tim kalau misalkan dari laga perdana menang itu bisa ke puncak klasemen. Itu katanya sih langsung lolos. Katanya. Begitupun di runner up juga. Kalau finish di runner up itu ke ronde kelima. Dan itu kalau misalkan hitung-hitungannya, kalau kita lihat, Indonesia ini harus butuh kemenangan. Tapi karena kalah lawan Arab Saudi, nah puncaknya itu di Irak, lawan Irak. Jadi Indonesia itu butuh butuh 2 opsi. Harus menang lawan Irak dan ya mungkin tunggu hasil dari Arab Saudi dan Irak. Kalau misalkan berdua ini imbang, ya otomatis sih bisa Indonesia, kalau saya dengar sih ada lolos langsung ataupun ke ronde kelima. Atau yang gue dengar juga ada kalau misalkan Irak menang dengan Arab Saudi, ya itu tadi. Justru di laga terakhir pada grup ini harapan Indonesia ke Piala Dunia sirna setelah Indonesia lagi-lagi kalah 1-0 dari Irak. Dengan hasil ini Indonesia finish di posisi juru kunci. Sebuah pukulan telak bagi Indonesia dan mengakhiri perjalanannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini. Dari tanggal 12 Oktober 2023
timnas Indonesia memulai karirnya di kualifikasi Piala Dunia. Harus berakhir di tanggal itu juga, tapi di tahun 2025. Tanggal yang sama persis dari awal mula ikut kualifikasi, dan juga berhenti di tanggal 12 Oktober juga. Kalau saya dengar sih ini untuk zona Asia dia terakhir di tanggal berapa ya? Oh, yang kemarin. Jadi yang tercatat yang ikut ke Piala Dunia itu ada sekitar 8. Dan Irak kabarnya harus menang karena dia lolos di ronde kelima. Entah lawannya siapa, mungkin di grup lain, di grup A. Atau yang gue dengar itu ada lawan dari CONMEBOL yaitu Bolivia. Tapi kedengarannya sebegitu. Dan ya, kita dapat berita baru guys. Pelatih timnas kita, Patrick Kluivert itu dipecat, dan banyak sekali pelatih, banyak sekali spekulasi di luar sana yang mengatakan ada beberapa ada beberapa pelatih yang akan jadi pelatih timnas Indonesia. Yang intinya jadi penggantinya Patrick Kluivert. Sampai saat ini masih kita tunggu perkembangannya kayak gimana, karena banyak sekali calon-calon pelatih yang akan jadi pelatih Indonesia. Oke, kita sebut saja di ini yang gue simpan. Ada beberapa nama calon-calon pelatih, dan yang paling santer, yang paling kencang itu Coach STY. Ya, anggota DPR sih katanya dia setuju aja kalau misalnya STY kembali melatih timnas Indonesia. Nah, itu satu, STY. Yang kedua ada satu nama yaitu Jesus Casas, mantan pelatih Irak yang punya catatan bagus, dan ini pelatihnya juga ini pernah ngalahin kita juga gitu. Iya betul. Oh ya, saya lupa satu nama ini. Timur Kapadze. Dia ini mantan pelatih Uzbekistan kalau nggak salah. Katanya sih dipecat. Entah setelah Uzbekistan lolos ke Piala Dunia mungkin. Dan ya, dia juga adalah salah satu pelatih yang udah ngalahin kita juga. Dan sepertinya Timur Kapadze ini bisa dibilang responsif sekali, karena gue lihat kemarin di salah satu postingan ada seseorang mungkin dari netizen kita itu nge-DM Timur Kapadze, dan responnya jempol. Apakah tanda-tanda dia akan jadi pelatih timnas Indonesia berikutnya? Kita belum tahu.
Nah, mungkin sementara ini kan, sementara Uzbekistan ini dia lolos ke Piala Dunia sih, salah satu pencapaian luar biasa karena Uzbekistan ini baru pertama kali ke Piala Dunia. Oh ya, dan di pelatih Uzbekistan ini gua dapat info, dia diganti seseorang yang bernama Sreko Katanec. Ya, Sreko Katanec. Mungkin pelatih asal Ceko kalau dari namanya sih, boleh. Ya, selain ada Timur Kapadze, ada Alex Pastor. Ya, ini satu nama ini bisa dibilang paling disorot ketika Patrick Kluivert lagi sedang menjalani kepelatihannya di timnas. Dan ya betul, ini ada apa namanya, orang ini memang disorot terus karena bisa dibilang lebih cocok Alex Pastor jadi pelatih. Enggak, gini. Patrick Kluivert dan Alex Pastor, kalau saya lihat ini ketukar. Justru lebih bagus Alex Pastor. Secara catatan dia kan ini dia di bagian taktik. Jadi dia paham betul taktik bermain seperti apa, ya taktik bermainnya seperti apa, ini itu. Jadi dia ada paham betul. Cuman bedanya dia kebalik. Harusnya Alex Pastor saat itu memang jadi pelatih. Selain Alex Pastor, oh ini ada satu nama. Dia ini adalah mantan pelatih PSM yang kemarin juga mengundurkan diri karena ya tahu sendirilah klubnya kayak gimana. Ya permasalahannya sih permasalahan tunggakan gaji. Dia adalah Bernardo Tavares, pelatih asal Portugal. Yang dengan catatan terakhirnya dia jadi pelatih PSM Makassar dan berhasil membawa PSM Makassar ini juara Liga 1. Sudah bertahun-tahun PSM Makassar tidak merasakan juara domestik. Kalau nggak salah ingat sih 2023. Terus ada Giovanni van Bronckhorst. Dia ini legenda Belanda juga. Nah, kalau misalkan kalian ingat di final Piala Dunia 2010, orang ini juga turun saat itu. Ya, orang ini juga turun saat di final. Nah, benar. Jadi Giovanni van Bronckhorst ini dulunya adalah seorang kapten pada final Piala Dunia 2010 yang lalu. Saat itu dikalahkan oleh Spanyol. Dan sekarang dia sekarang dia terjun sebagai pelatih. Gua justru nggak tahu catatannya kayak gimana. Hai guys, jadi hari ini saya seharian di luar sama teman-temanku. Tapi yang pasti orang ini kalau misalkan dia terpilih jadi pelatih timnas Indonesia, mungkin kita tidak tahu kualitasnya kayak gimana. Selanjutnya ada dari Belanda lagi yaitu Philip Cocu. Dia punya catatan mentereng juga itu di klub. Kalau nggak salah di PSV.
Ya betul. Dia adalah salah satu pelatih PSV. Mungkin sekarang ya. Dia juga punya catatan bagus. Oke, selanjutnya ada yang paling santer, yang katanya sih di hari Senin nanti akan ada berita besar. Namanya Louis van Gaal. Dia ini adalah mantan pelatih MU, menukangi beberapa klub. Dan juga dia kemarin menukangi Belanda saat Piala Dunia 2022 di Qatar. Aduh, kena pelanggaran 20 menit, yes. Ya, cukup sampai di sini dan itulah pembahasan perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like video ini, subscribe, dan komen di bawah. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.